Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. I hope all of you are in a healthy condition and a good condition. So today we will learn about asking for and giving permission. And first of all, have you ever asked permission to borrow something? Pernahkah kalian meminta izin untuk meminjam sesuatu gitu? Mungkin meminjam pulpen, meminjam tip X atau meminjam pensil gitu, atau kalian juga meminta izin untuk hal yang lain, contohnya seperti meminta izin untuk masuk keluar kelas gitu, atau mungkin meminta izin untuk masuk ke kamar saudara kalian gitu. Nah, jadi saya rasa kalian tuh sudah pernah gitu meminta izin itu. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris kan mungkin ada sudah beberapa, tapi ada juga yang belum. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara meminta izin, apa yang akan kita ucapkan, kemudian kita juga akan belajar tentang responnya bagaimana gitu. Tapi sebelum kita belajar itu, saya akan menyampaikan learning objective atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi ungkapan-ungkapan untuk menanyakan dan memberikan izin. Nah, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, kan kita akan belajar tentang bagaimana meminta izin atau juga memberikan jawaban atas pertanyaan tadi. Misalnya kita memberikan izin ataupun kita menolak. Kemudian setelah mengidentifikasi, nanti kalian diharapkan bisa menggunakannya gitu. Menggunakan itu tadi, meminta izin, ungkapan meminta izin, ungkapannya yang menjawab meminta izin bagaimana gitu. Nah, kemudian kita langsung ke materi pertama, asking for and giving permission. Ketika kita meminta izin, kita bisa menggunakan ungkapan yang formal dan informal gitu. Nah, jadi dalam ungkapan expression of permission ini ada dua gitu. Yang pertama yang formal, yang kedua yang informal. Nah, selanjutnya itu ini adalah beberapa contoh ungkapan meminta izin secara formal. Yang pertama itu ada may I. Strukturnya may I plus verb plus base plus extension. Contohnya seperti may I come in please, bolehkah saya masuk ke dalam. Kemudian ada juga may I call you at night, bisakah saya menelpon kamu pada malam hari. Kemudian may I help you, bisakah saya membantu kamu. Kemudian yang kedua ungkapannya, do you mind if I, apakah kamu keberatan jika saya. Strukturnya do you mind if I plus verb plus extension. Contohnya seperti contohnya seperti do you mind if I borrow some books from you. Apakah kamu keberatan jika saya meminjam beberapa buku dari kamu. Kemudian ada juga do you mind if I call you after the meeting. Apakah kamu keberatan jika saya menelpon kamu setelah rapat. Kemudian yang terakhir, do you mind if I drive your car. Apakah kamu keberatan jika saya yang menyetir mobil kamu. Nah, itu adalah beberapa contoh yang menggunakan do you mind if I. Kemudian ungkapan yang terakhir, could I. Strukturnya could I plus verb plus extension. Contohnya seperti could I go back to my desk now. Bisakah saya kembali ke meja saya sekarang. Could I ask another question please. Bisakah saya menanyakan pertanyaan lain. Could I have another piece of meat. Bisakah saya mendapatkan potongan daging yang lain. Nah, itu adalah beberapa contoh asking for permission yang secara formal. Nah, kemudian kita lanjutkan ke contoh yang informal gitu, atau yang dalam situasinya santai gitu. Yang pertama itu ada can I. Bisakah saya, sama seperti sebelumnya kalau diterjemahkan. Strukturnya can I plus verb plus extension. Contohnya can I return the books tomorrow. Bisakah saya mengembalikan bukunya besok. Kemudian yang kedua, can I sit here. Bisakah saya duduk di sini. Dan contoh yang terakhir, can I call you anytime. Bisakah saya menelpon kamu kapan saja. Nah, itu adalah beberapa contoh asking for permission dalam keadaan informal atau santai gitu. Nah, kemudian kita belajar tentang ini lagi, responnya. Nah, kita akan belajar yang pertama itu yang dalam situasi formal.
Nah, ketika kita memberikan izin, kita bisa memakai yang pertama, yes of course, ya tentu saja, yes certainly, ya tentu saja. Kemudian yang terakhir, feel free plus verb, ini sebenarnya bentuknya bisa base atau present form. Jadi please feel free to use my book gitu, please feel free to use my car gitu. Itu seperti itu contohnya. Kemudian refuse permission, kita menolak memberikan izin. Contohnya yang pertama, I'm afraid I'd prefer if you didn't or don't. Saya takut saya lebih memilih kamu untuk tidak melakukannya gitu. Kemudian yang kedua, sorry but I rather you not to do that. Maaf tapi saya rasa kamu tidak perlu melakukannya gitu. Kamu tidak boleh melakukannya gitu. Nah, yang ketiga, unfortunately I need to say no. Sayang sekali saya harus mengatakan tidak. Dan yang terakhir, I'm afraid that's not possible. Saya takut itu tidak mungkin. Nah, kemudian kita respon yang informalnya lagi. Nah, untuk yang memberikan give permission-nya, memberikan izin, kita bisa memakai sure, tentu saja, no problem, tidak masalah, go right ahead, silahkan gitu. Kemudian kita kalaunya menolak memberikan izin, refuse permission. Sorry you cannot do that, maaf kamu tidak bisa melakukan itu. Sorry I think it's impossible for you, maaf saya pikir itu tidak mungkin untuk kamu. Kemudian yang terakhir, I have to say no for this case. Untuk kasus ini saya harus katakan tidak. Nah, kemudian kita lihat contohnya. Ini bisa kalian lihat pada halaman 61 pada buku paket 3 serangkai. Baik, saya akan bacakan dulu. Mr. Amir. Okay, student, we have cover up all of the material today. For the assignment, I would like you to summarize a storybook for children. It can be a fable or a legend or tales. You can borrow the book from the library. Any question? Student 1. Yesterday I bought a storybook. The title is Yuki and Tsunami. It tells interesting story. May I summarize it? Mr. Amir. Yes, of course. Student 2. Last week I found an amazing story in a children's magazine. Is it alright if I summarize it? Mr. Amir. Well, actually you should summarize a book, not a story, not a short story from a magazine. Nah, jadi bisa kita lihat ini contoh asking for permissionnya student 1. May I summarize it? Kemudian dijawab oleh Mr. Amir dengan give permission. Yes, of course. Kemudian yang kedua lagi, is it alright if I summarize it? Nah, kemudian Mr. Amir menjawab dengan refuse permission. Well, actually you should summarize a book. Seharusnya kamu tuh meringkas sebuah buku gitu, bukan not a short story from a magazine, bukan cerita pendek dari sebuah majalah gitu. Nah, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya tentang asking for and giving permission. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan tanyakan di grup WhatsApp atau WhatsApp saya secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.